Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-476. Qala rahimahullah wa an Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Khabbab ibnu al-Arad, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau pernah bercerita, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naltamis wajha Allah Ta'ala fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Kami pernah hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya mencari wajah Allah azza wa jalla, dan kami berharap pahala kami atas Allah. Faminna man mata wa lam ya'kul min ajri syai'ah. Di antara kami ada yang meninggal dunia dan belum sempat makan dari hartanya sedikit pun. Minhum Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala. Di antara yang bernasib seperti itu ialah Mus'ab ibn Umair, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qutila yauma Uhudin, beliau terbunuh pada saat perang Uhud. Wa taraka namiratan, dan meninggalkan satu buah baju yang berwarna dari wol. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu, maka jika kita tutup kepalanya, itu jenazah beliau, badat arjalahu, kakinya nampak. Wa idza ghattayna biha arjalaihi bada ra'su, dan kalau yang kami tutup ialah kedua kakinya, maka kepalanya yang akan nampak. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sahu,
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar lebih mendahulukan menutup kepalanya. Wa naj'alu ala rijlaihi syai'an minal idhir. Dan kami menutup kedua kakinya dengan rumput idhir. Wa minna, dan di antara kami, man aina'at lahu thamratuhu. Ada yang bisa menikmati hasil buah-buahnya. Fahuwa yahdibuha. Sehingga bisa memanennya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. An-namirah kisa'un mulawwan min suf. Namirah itu kain berwarna dari wol. Wa qalu aina'at aina dhujat wa atrakat. Aina'at artinya matang buahnya. Wa qalu yahdibuha wa bi fathil ya'i wa dhammid dali wa kasriha lughatani. Yahdibuha boleh dibaca yahdubuha juga boleh. Artinya ayyak tafuha wa istaniha, yakni memetik buahnya. Wahadi isti'arah lima fatahallahu ta'ala alaihi minad dunya wa tamakkanu fiha. Ini merupakan ungkapan tentang harta-harta dunia yang dibukakan untuk mereka dan mereka mampu menikmatinya. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim ini dijelaskan bahwa Khabbab ibnu Al-Arat dan para sahabat yang lainnya ketika hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara mereka yang meninggal dunia dalam keadaan belum merasakan hasil perjuangan mereka. Tapi ada juga yang kemudian merasakan hasil perjuangan mereka sehingga mereka bisa menikmati beberapa harta yang mereka dapatkan. Barakallahu fikum. Maksud dan tujuan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam bab zuhud ialah bahwa banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang lebih mementingkan perjuangan daripada sekedar harta dan kekayaan. Ini yang paling penting. Seorang yang zuhud akan lebih mendahulukan perjuangan untuk membela agama, untuk berdakwah dibandingkan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat itu ikhlas dalam berjuang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semata-mata hanya mencari wajah Allah, tidak mencari kedudukan, tidak mencari balasan dunia. Nah, yang ketiga, hadis ini menunjukkan keadaan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala an ketika meninggal dunia. Ini
ketika jenazahnya mau ditutup, itu kainnya nggak cukup. Kalau kepalanya yang ditutup, kakinya kelihatan. Tapi kalau mendahulukan kakinya yang ditutup, maka kepalanya kelihatan. Kemudian Rasulullah memerintahkan agar mendahulukan apa ini? Kepalanya daripada kakinya. Ini menunjukkan bahwa Mus'ab ibn Umair hidup dalam kekurangan, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk membungkus jasadnya saja ketika mati. Enggak cukup memenuhi semuanya. Bagaimana kondisi kita? Kain kafan berlebihan, ya. Banyak melimpah. Kurang beli lagi, ya. Nah, bahkan tersedia. Barakallahu. Ini menggambarkan betapa kehidupan Mus'ab ibn Umair sangat kurang. Tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita contoh. Jangan beralasan ekonomi kemudian tidak mau ikut andil dalam dakwah. Tidak mau ikut berjuang. Nah, faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan faedah fikhiyah, masalah fikih. Jika kain kafan kurang sehingga tidak bisa menutupi semua jasad, maka yang diutamakan ialah bagian kepala ke bawah. Nah, sisanya ditutup dengan sesuatu yang lain. Kalau di zaman Rasul SAW ditambahkan dengan rumput idkhir, rumput seperti ilalang, ya, yang biasa dipakai untuk atap-atap rumah mereka. Itu zaman dulu, sekarang sudah nggak ada, ya. Bangunan-bangunan di Makkah dan Madinah nggak ada yang pakai rumput idkhir atapnya, ya. Nah, semuanya pakai aspal, cor, ya, lebih tahan, aspal, cor, aspal, nggak pakai genting. Kenapa nggak pakai genting? Di sana sering terjadi apa ini? Badai, ya. Nah, kalau genting, wah, kabur semua, ya. Nah, kemudian juga sering terjadi hujan es. Nah, kalau genting, pecah. Rata-rata pakai apa ini? Aspal, kemudian dicor. Supaya enggak retak, ya. Nah, di kotak-kotak gitu, ya. Tapi sudah dengan teknologi yang apa ini? Terbaru. Karena memang negara kaya, barakallahu. Ini dulu zaman Rasul. Rumput apa ini? Idkhir. Sekarang mungkin nggak bisa menemukan rumput idkhir di sana, ya. Nah, semuanya serba aspal, serba cor, serba granit, ya. Sesuaikan dengan perkembangan. Faedah berikutnya, hendaknya kita sering mengingat keadaan orang-orang terdahulu yang serba kekurangan, agar kita tidak terlalu sedih jika hidup dalam kekurangan dan bisa bersyukur ketika hidup kita lebih baik dari mereka. Nah,
baca sirahnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dibaca sirahnya para salafus salih. Nah, di sana akan kita jumpai mereka itu hidup seadanya. Tapi mereka aktif dalam berdakwah, aktif dalam membela agama, aktif dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus meneladani mereka. Kalau ternyata kehidupan kita kurang terhibur, ternyata salaf yang kita baca sirahnya banyak yang lebih memprihatinkan kehidupannya. Tapi mereka sabar. Saya harus bisa sabar. Alhamdulillah, kehidupan saya kok lebih baik. Saya harus bersyukur. Dan begitu. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ibrah dari kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya. Ketika dimusuhi oleh kaumnya, ditentang dakwahnya, biasa turun ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya. Ini namanya ayat tasliyah. Ayat yang sifatnya hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tetap kokoh dalam dakwah. Sabar. Oh, ternyata gangguan yang beliau hadapi masih belum seberapa. Ujian yang beliau hadapi ternyata belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Nah, sehingga semangat dan mental beliau semakin kuat. Kalau kita pengen seperti itu, ya harus sering membaca sirah-sirah pendahulu kita yang saleh dari kalangan para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama salaf yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan boleh kita bercocok tanam. Dan boleh pula menikmati hasilnya. Asalkan digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Barakallahu. Jadi bukan berarti kalau zuhud itu enggak ada aktivitas untuk kerja, enggak ya. Boleh bercocok tanam, berkebun ya. Produksi apa yang bisa menghasilkan uang itu enggak apa-apa, tapi harus digunakan di jalan-jalan kebaikan. Harus dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang baik untuk akhirat kita. Jangan sampai melalaikan. Nah, itu saja. Kalau melalaikan, maka harus ditinggalkan. Ganti pekerjaan yang lain yang tidak melalaikan. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya. Yang ke-477. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberi orang kafir bagian dari dunia itu sekalipun seteguk air.
Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini sebetulnya sanadnya dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Humaid Ibnu Sulaiman. Dhaif. Abdul Humaid Naam Ibnu Sulaiman atau Abdul Hamid Ibnu Sulaiman. Ini dhaif. Akan tetapi hadis ini memiliki banyak syawahid dan mutaba'ah yang bisa menaikkan derajatnya. Sehingga hadis ini seperti yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi hasan sahih. Maksud hadis ini barakallahu fikum bahwa dunia itu di sisi Allah tidak ada harganya. Murah gitu ya. Sehingga orang kafir pun dikasih. Karena murah tadi itu. Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, walaupun seharga sayap seekor nyamuk, niscaya gak akan dikasihkan untuk orang kafir. Karena orang kafir gak pantas untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Berhubung dunia ini gak ada harganya di sisi Allah, maka orang kafir pun dikasih. Ya, seandainya dunia ini harganya di sisi Allah itu setara dengan harga sayap satu ekor nyamuk, niscaya orang kafir gak akan dikasih bagian dunia sekalipun dengan seteguk air. Tetapi karena dunia ini gak ada harganya, maka orang kafir pun apa ini? Dikasih. Maksudnya ialah orang-orang yang beriman gak usah kemudian sampai hasad atau iri sama orang kafir yang mendapatkan banyak dunia. Gak usah kemudian ikut berlomba-lomba bersama mereka mengejar dunia. Kenapa? Gak ada harganya. Orang mukmin harus berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi, yang berharga. Yakni apa? Kehidupan akhirat nanti. Harus masuk surga. Targetnya. Harus menepati surga yang tinggi derajatnya. Begitu. Nah, jadi faedah bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwana fillah a'azakumullah, yang pertama, dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada harganya. Sekalipun dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Sayapnya nyamuk utuh saja satu enggak nyampe dunia. Sama satu ekor nyamuk yang sayapnya saja. Nah, belum dua sayap, belum ekornya ya. Itu masih menang sayapnya nyamuk. Itu di sisi Allah. Jadi betul-betul apa ini? Murah, rendah. Sebagaimana kita menganggap nyamuk itu apa? Gak ada harganya. Dikasih satu kantong plastik aja gak ada yang mau. Ada yang mau gak? Sayap nyamuk. Gak ada kan? Gak ada harganya. Bahkan dibunuh, dibantas. Nah itulah dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada harganya. Silakan diambil, ya, nggak ada harganya. Yang kedua, seorang mukmin hendaknya menganggap dunia
itu rendah dan tak berharga. Yang dengan cara semacam ini, dia tidak tamak dan tidak rakus dunia. Tidak akan sampai cinta dunia. Tapi kalau menganggap dunia itu bernilai, apalagi nilainya tinggi, wah, baginya waktu ialah uang. Ya. Satu jam saja nggak boleh lolos dari penghasilan. Nah, gitu. Benar-benar waktu ialah uang. Nah, jadi kalau sholat jangan lama-lama untuk mengurangi penghasilan. Kalau taklim jangan lama-lama mengurangi penghasilan. Begitu. Kalau ibadah jangan lama-lama mengurangi penghasilan. Semakin banyak waktu untuk bekerja, semakin banyak duit yang didapatkan. Semakin tinggi pekerjaannya, semakin tinggi pula targetnya. Kalau semacam itu sikapnya, maka akan menjadi ahlu dunia, rakus dunia, cinta dunia. Lupa dengan akhiratnya. Nah, jadi khawanabitina azakumullah, faedah yang ketiga. Termasuk tindakan yang tercela. Termasuk tindakan yang tercela. Berlomba-lomba menggapai dunia. Meniru orang-orang kafir. Itu malah tercela ya. Persaingan global dia. Nah, kalau enggak ikut bertanding enggak bisa makan. Wah, ini dia. Kita ini mukmin apa kafir? Kalau mukmin kan beriman dengan takdir ya. Nah, rezeki sudah dibagi-bagi ya. Nah, jadi enggak usah terpengaruh dengan itu. Masalah enggak bisa makan, berarti mati. Ya sudah, memang waktunya mati. Gimana lagi? Nah, dan kematian itu sesuatu yang tidak ditakutkan oleh orang-orang yang beriman. Hanya ditakutkan oleh orang-orang yang kafir atau yang cinta dunia tadi. Kena penyakit wahan. Al-wahan, wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu sudah beriringan. Orang kalau cinta dunia, takut mati. Kenapa? Kalau mati, hilang dunianya. Nah, sudah dikumpulkan dengan susah payah, berhasil mencapai tingkat tertinggi dalam kekayaan, belum sempat menikmati semuanya, mati. Ini yang ditakutkan. Maka mereka yang mencapai tingkat tertinggi dalam cita-cita dunianya tadi itu, mesti dia berharap hidupnya lama. Dan takut dengan apa ini? Kematian. Ya, jadi gak usah terpengaruh. Tapi bukan berarti ngajari males kerja loh ya. Bukan ya.
kerja dengan cara yang halal, niat untuk ibadah, niat untuk mencari nafkah, untuk bisa menyambung hidup, tapi tidak sampai melalaikan tugas dan kewajiban ibadah, itu enggak apa-apa, ya, akan dianjurkan. Ini yang kita bahas tadi, itu orang yang sudah apa ini? Kebablasan, sudah menjadi ahlu dunia, yang cinta dunia, yang menganggap dunia itu apa? Segala-galanya. Padahal dunia itu tidak ada harganya. Seperti nyamuk yang tidak ada harganya. Bahkan sayap seekor nyamuk. Ya. Nah. Taib. Jika ada yang mengatakan, kamu nyantai saja dulu. Ekonomi dikuasai orang kafir. Kamu nyantai-nyantai saja. Sejak dulu yakini hanya jual sinom. Oh. Sampaikan dengan hadis ini. Maaf mas, ya, seandainya dunia itu sangat berharga, niscaya orang kafir tadi nggak dikasih kesempatan, walaupun minum 1 gelas sinom. Berhubung dunia itu nggak ada harganya, di sisi Allah, sekalipun dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk, maka mereka dipersilakan menikmati dunia. Ya silakan, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Semua sektor ekonomi dikuasai orang kafir, ya nggak apa-apa. Silakan. Kamu dijajah. Kalau ekonomi dikuasai orang kafir, kamu akan dijajah. Barakallahu. Dulu zaman Nabi dan para sahabat, ekonomi dunia itu sudah dikuasai orang kafir, Persia dan Romawi. Nyatanya Rasulullah dan para sahabatnya makan, minum, ya, bahkan menjadi penguasa dunia. Begitu. Enggak dijajah. Justru mereka merdeka dan orang-orang kafir tunduk di bawah mereka. Kenapa kok enggak diambil pelajarannya? Kok sampai seperti itu? Berarti supaya enggak dijajah itu bukan faktor ekonomi. Ya, faktor apa? Faktor keimanan dan ketakwaan. Karena seorang mukmin kalau iman dan takwanya bagus, maka secara ekonomi akan makmur. Secara penjagaan akan dijaga oleh Allah. Secara kemenangan akan dimenangkan oleh Allah. Sederhana, tapi jarang yang mengamalkannya. Ini kok gembar-gembar masalah ekonomi terus, ya. Orangnya gak paham, akhirnya apa ini? Terpengaruh. Akhirnya masuk jurusan ekonomi. Rame-rame jurusan ekonomi. Rame-rame bisnis. Rame-rame bersaing dengan para pengusaha-pengusaha kafir. Rame-rame yaitu meninggalkan masjid. Rame-rame ya meninggalkan apa? Ibadah. Perginya ke luar negeri, Eropa, nggak ada masjid. Akhirnya juga sholat. Haji mumpung. Mumpung di Eropa, nggak ada masjid, nggak ada adzan, nggak ada jamaah yang sholat, sekalian aja. Lagian rapatnya padat. Pertemuan dengan para pengusaha sedunia jamnya padat. Ya, nggak ada waktu sholat. Ya. Karena prinsip mereka waktu ialah uang. Ketinggalan 1 jam, langsung hilang miliaran. Ya, terjadi apa yang terjadi.
Justru dengan itu ternyata kaum muslimin dijajah. Semakin ngikuti ekonominya orang kafir dijajah. Sistemnya ikut mereka, ya. Penuh riba. Hal-hal yang lain ikut mereka. Semuanya. Agamanya ditinggal. Akhirnya hartanya enggak barokah. Yang kedua, Allah murka. Enggak ditolong. Karena enggak ditolong sama Allah, ya kalah. Nah, kalau mereka mengatakan, pantas soalnya kaum muslimin minoritas. Kata siapa? Kaum muslimin itu mayoritas juga. Banyak. Tapi mutunya itu. Nah, kualitasnya rendah. Muslim. KTP-nya. Tapi tingkah lakunya, akidahnya, akhlaknya. Tidak mencerminkan diri sebagai seorang muslim. Nah, baca Quran saja nggak bisa, apalagi mengartikannya, apalagi mengamalkannya. Kok mengatakan saya muslim mas? Gitu. Muslim mas, gini. Jempolnya gini. Ya kamu muslim tapi kamu nggak pernah kelihatan sholat. Kamu muslim tapi nggak pernah kelihatan baca Quran. Kamu muslim nggak ngerti masalah Islam, ya. Nah, kalau uang paham. Iki 1.000, iki 2.000, 3.000, 1.000. Ngitungnya juga lancar. Wah, itu nak. Gak pakai kalkulator, langsung bisa. Ini sekian. Sekian. Itu lancar ya, nak. Allahumma musta'an, ya. Jadi, hadis ini cukup bagus untuk mengingatkan kita betapa dunia itu sangat rendah. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Seandainya berharga, niscaya orang kafir tidak akan dikasih dunia sekalipun seteguk air. Berhubung rendah, dikasihkan cuma-cuma. Nah, tapi bagi yang beriman dan bertakwa, harus memilih kualitas tinggi, yakni akhirat. Tidak menyibukkan dengan sesuatu yang rendah. Faedah berikutnya, diperbolehkan membuat permisalan agar mudah dipahami bagi yang mendengar. Kalau kita menjelaskan sesuatu, kita membuat permisalan seperti ini, seperti itu. Ibarat ini, ibarat itu. Bagikan ini, bagikan itu boleh. Tapi harus pas ya. Nah, ini untuk memahamkan para pendengar. Barakallahu. Supaya lebih paham. Seperti tadi itu. Sayap seekor nyamuk. Itu ada harganya apa tidak? Nah, dunia seperti itu. Bahkan lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Tanya lagi. Kamu dikasih cema-cema. Sayap seekor nyamuk. Mau apa enggak? Hah? Enggak mau. Kalau dikasih dunia. Yang lebih rendah daripada itu. Mau enggak? Kalau dia bilang mau, ya enggak paham berarti. Bilang enggak mau. Ambil saja. Sebagaimana saya tidak mau menerima sayap seekor nyamuk. Saya juga enggak mau kemudian menerima dunia dengan mengorbankan agama. Tapi kalau menikmati dunia digunakan kepentingan akhirat, ya enggak masalah, ya. Nah, enggak ada larangan. Itu cuma menunjukkan betapa rendahnya dunia. Sebagaimana dalam beberapa hadis sebelumnya diibaratkan dengan apa ini? Bangkai. Bangkai kambing. Ada yang mau dikasih bangkai kambing? Sekalipun cuma-cuma? Enggak ada.
Nah, dunia itu lebih rendah daripada bangkai kambing. Mau dikasih dunia? Ya. Kalau paham, enggak mau. Kalau enggak paham, mau. Ya. Nah, memang kalau menghadapi orang yang enggak paham itu susah. Ya. Kalau belum dapat hidayah, tidak paham agama, itu memang kita harus sabar menghadapi orang-orang seperti itu, ya. Nah, dikasih penjelasan itu kadang-kadang masih belum jelas. Padahal sudah sangat jelas. Wallahu ta'ala. Hadis berikutnya yang ke-478. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah sungguhnya dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha. Dilaknat apa saja yang ada di dalam dunia. Illa dzikrullahi ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Kecuali zikrullah, wa ma walahu, dan apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah, wa aliman, dan orang yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu agama. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, baik. Hadis ini hasan. Makna hadis ini ialah dunia dan isinya itu dilaknat, yakni tercela. Kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang berilmu agama dan belajar ilmu agama. Nah, insyaallah. Dalam hadis ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, dunia seisinya itu tidak ada harganya di sisi Allah dan menyebabkan orang dijauhkan dari rahmat Allah. Mal'un itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Namanya fitnah dunia, ya. Bisa menyebabkan banyak orang yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, dunia itu menjadi barokah jika yang memilikinya ialah orang yang rajin berzikir kepada Allah, rajin mendekatkan diri kepada Allah, orang yang berilmu,
dan orang yang belajar ilmu agama. Nah, maksudnya ialah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat. Kalau mereka itu memegang dunia, maka menyebabkan mereka apa ini? Dijauhkan dari rahmat Allah. Enggak barokah dunia mereka itu. Tapi kalau yang memegang dunia itu ialah orang yang rajin beribadah, rajin berzikir kepada Allah, yang berilmu agama, yang belajar ilmu agama, maka akan menjadi apa ini? Barokah. Akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan digunakan untuk yang baik. Nah, oleh sebab itulah jangan sampai kita ini mengejar dunia kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan menjadi golongan yang pertama tadi. Akan dilaknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Tapi jadilah kita orang-orang yang rajin ibadah, bertakwa, belajar ilmu agama, yang memahami agama dengan baik, agar dunia yang kita dapatkan itu barokah. Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang masalah kekayaan. Boleh enggak Rasulullah jadi orang kaya itu? Beliau mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kalau jadi orang kaya itu. Bagi yang bertakwa. Kenapa? Kalau yang kaya itu bertakwa, hartanya barokah. Akan dipakai untuk sesuatu yang menunjang ketakwaannya. Pakai bantu fuqara wal masakin, membantu du'afa, orang-orang lemah, membantu para janda dan anak yatim, membantu dakwah dan lain sebagainya. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Barakallahu. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dan selamat dari fitnah dunia sehingga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu